Aji Barang, sebuah kecamatan yang terletak di bagian barat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bentang alamnya yang memesona memiliki banyak tebing kapur dan goa-goa eksotis. Salah satunya adalah Goa Serawiti yang akan saya datangi kali ini. Aji Barang tidak hanya menyuguhkan eksotisme goa saja, tapi ada potensi alam yang tersembunyi yang perlu kita gali. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Salah satu hasil alam Aji Barang adalah madu hutannya, terkenal memiliki kualitas yang cukup baik. Di sini ya Mas ya? Iya. Nah ini kita udah sampai di lokasi tempat sarang lebah itu berada. Jadi sarang lebahnya tuh ada di bibir tebing, tapi di bawah pohon ini nih. Jadi ngambilnya memang agak susah. Harus hati-hati banget karena dari sini sampai ke bawah itu ketinggiannya tuh sekitar 7 meter. Sebelum mulai, terlebih dulu kami harus mempersiapkan peralatan safety. Pemasangan tangga harus dipastikan batang pohon tambatan benar-benar kuat. Jadi yang mau kita ambil itu sarang dari lebah Epicerana, bener ya? Epicerana. Sebaran alami Epicerana adalah seluruh wilayah Asia. Makanya lebah jenis ini biasa disebut sebagai lebah madu Asia. Habitatnya di lubang gua dan tebing-tebing tinggi seperti di sini. Ini karena lokasinya benar-benar ekstrim dan licin, makanya harus hati-hati banget. Pengasapan dibuat untuk mengusir sementara kerumunan lebah dari sarangnya. Saya harus berhati-hati karena para lebah mulai berterbangan. Lubang sarang harus diperbesar agar dapat mengeluarkan madu yang ada di dalamnya. Oh, kecil-kecil ya. Nih, udah dapet sarangnya. Bisa dibayangkan seberapa besar lubang dari sarang itu. Nih, ukuran dari sarangnya aja segini. Lubangnya cuma cukup masuk 1 tangan doang. Makanya dia kecil-kecil gini ya Mas ya. Memanen madu di tebing dengan medan seperti ini memerlukan kerjasama yang baik. Selain menjaga tambatan tali pengaman, kami yang bertugas di atas harus menjaga orang yang di bawah supaya tetap aman. Ketenangan harus tetap dijaga, supaya koloni lebah yang berjarak kurang lebih 3 meter dari posisi saya ini tetap merasa tenang. Nih, biasanya kalau madunya banyak, gendonnya sedikit. Tapi karena sekarang kita dapat gendonnya lebih banyak, makanya madunya sedikit. Dia cuma ada di ujung sini nih. Karena ini lagi musim hujan. Kalau musim hujan memang madu nggak banyak ya. Enak ya, manis banget. Jadi ini karena madu dari lebah liar, makanya rasanya tuh jauh lebih manis dan aromanya jauh lebih wangi daripada lebah yang dipelihara ya. Jadi gendonnya udah terkumpul, nunggu apa lagi? Sekarang mau kita olah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gendon lebah yang udah kita dapatkan mau kita olah jadi lemeng. Dan yang spesial dari olahan kita kali ini ada ini nih, selada air. Jadi rasanya tuh bakalan makin sedap karena ini pengganti dari kemangi ya. Lemeng atau lemang adalah panganan khas Nusantara. Cirinya adalah semua bahan dimasak dalam sepotong bambu. Perbedaan di setiap daerahnya adalah bahan dasar dan bumbunya saja. Kali ini kita akan membuat dengan bahan dasar beras, dicampur bumbu rempah, sayuran, dan sarang lebah tentunya. Dan bambunya yang warna hijau, karena kalau yang udah kering nanti kebakar ya. Iya. Dan buat nandain juga ntar kalau misalnya udah mateng, berarti bambunya udah berubah warna juga ya. Udah ya Mbak ya? Oke. Berarti tinggal dibakar. Cara masaknya gini nih, tradisional banget. Cuman ditaruh di atas api. Udah gini doang ya. Yang penting apinya tuh harus besar.
Setelah kulit bambu menghitam, pertanda olahan di dalamnya sudah masak. Saatnya diangkat untuk mengeluarkan isinya. Cara membelah lemang berguna agar isinya tidak tumpah berantakan. Aromanya tuh wangi banget. Dan ini ada yang berhasil, ada yang gagal. Sebenarnya nggak gagal ya, cuman meledos saja katanya, meledos. Keluar nasinya tuh. Tapi bentuknya kayak lemper ya. Iya emang. Waktunya makan-makan. Nih saya mau nyobain sarang lebahnya tadi ya. Iya. Ada gendonnya di dalamnya. Sedap banget ya, enak ya. Manis. Sarang lebah atau honeycomb kaya akan karbohidrat dan antioksidan. Banyak memberikan manfaat untuk kesehatan jantung dan hati. Iya. Ternyata di balik rasanya yang enak, gendon lebah ini tuh mengandung protein yang tinggi, jadi bagus untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sektor pertanian menjadi potensi utama wilayah Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Padi menjadi unggulan, jadi tak heran jika melihat persawahan yang luas. Kali ini saya bersama warga pergi ke sawah bukan untuk menanam atau panen padi, namun mengikuti kegiatan seru lainnya. Pagi-pagi adalah waktu yang tepat untuk pergi ke sawah, dan sekarang saya udah bersama Ibu Sina dan juga Ibu Tari mau cari salah satu hewan yang hidupnya itu di sawah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi hewan ini tuh adanya di sawah yang ada airnya. Kalau sawahnya kering, dia nggak akan hidup. Mana Bu? Ini? Jalannya susah banget. Lokasinya tuh kayak gini nih, jalan aja susah banget. Jadi cara jalannya kakinya harus gini nih. Terus ya jinjit ya, kayak jinjit terus turun. Kalau nggak susah dicabut. Keong sawah atau Pila ampulacea di daerah Banyumas dikenal dengan sebutan keraca. Hewan ini mudah dijumpai di perairan seperti persawahan, rawa-rawa, dan danau. Ini nih yang kita cari, namanya keraca. Keraca ini kalau dilihat sekilas tuh mirip sama keong emas. Kalau keong emas nih ada keong emas juga tuh. Bedanya tipis banget kan? Tuh. Ini keraca, ini keong emas. Berbeda dengan keong emas, keraca ini tuh bukan hama. Kalau keong emas, dia tuh bertelurnya di padi, jadi ngerusak tanaman padi. Tapi kalau keraca ini, dia bertelurnya cuma di akar-akar ya Bu, betul ya? Cuma di akar-akar, terus makanannya pun dia makan jerami yang udah membusuk atau lumut ya. Sebutan lain dari keong ini adalah keong gondang atau tutut, mengandung zat kalsium yang dibutuhkan manusia. Dengan pengolahan yang baik dan benar, dagingnya dapat dijadikan sumber protein hewani. Udah main lumpur-lumpuran, dan ininya juga udah dapat banyak nih keracanya. Paling enak kalau langsung kita olah ya. Iya. Iya? Udah lapar nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keracanya mau kita olah jadi sate keraca sambal banci. Dari namanya aja bikin penasaran loh. Langsung kita olah ya Bu ya? Tapi step pertama yang nggak boleh lewat adalah kita harus merendam keracanya dulu semalaman. Itu gunanya untuk menghilangkan isi perut dari si keracanya. Keong sawah biasa dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Indonesia. Dalam mengolahnya perlu cara khusus. Mengingat hewan ini adalah inang dari beberapa penyakit parasit dan dapat menyimpan sisa pestisida dalam tubuhnya jika tidak dibersihkan dengan benar.
Nah, untuk memisahkan keracanya dari cangkangnya, kita menggunakan air dingin. Kenapa menggunakan air dingin? Karena kalau menggunakan air panas, dia justru akan menutup. Nih, dia akan menutup dan dia susah untuk dikeluarinnya. Tapi kalau pakai air dingin, terus habis ini nanti kita rebus, dia akan keluar pelan-pelan. Jadi ntar waktu kita congkel itu lebih gampang. Tutup ya, Bu. Nah, ini tinggal kita tunggu sampai airnya mendidih, terus keracanya tuh keluar dari cangkangnya. Udah deh, tinggal kita congkel ya. Nah, sambil nunggu ini mendidih, saya mau bantuin Ibu bikin bumbu dulu. Olahan yang dibuat kali ini adalah keraca sambal banci khas daerah Banyumas. Disebut sambal banci karena penggunaan gula merah dan parutan kelapa yang menyebabkan rasa sambal menjadi manis dan gurih. Selain gula merah dan kelapa, kencur, bawang, asam, dan terasi menjadi bumbu tambahan dalam olahan ini. Jadi sambil nunggu Yutari sangrai bumbu sama parutan kelapanya, kita mau congkelin keracanya nih. Setelah dagingnya keluar dari cangkangnya, kemudian dibuat sate. Memanggangnya pun tak perlu waktu lama, karena daging keraca sebelumnya sudah matang karena direbus. Udah mateng nih semuanya nih, dari satenya sampai sambal bancinya. Sekarang waktunya kita makan-makan. Ayo, Bu! Ini kalau saya lihat sambal bancinya tuh mirip kayak serundeng ya, Bu? Iya. Dari bentuknya, dari aromanya. Tapi kalau serundeng itu kan jauh lebih kering. Kalau ini tadi sangrainya nggak terlalu lama ya? Enggak. Daging keracanya tuh mirip sama kerang ya? Iya ya? Iya. Kalau Ibu tadi bilang ini tuh kerang Jawa. Kerang Jawa. Terus ini bumbu sambal bancinya pedas sepol. Daging keraca ini memiliki kandungan gizi dan vitamin tinggi, terutama vitamin A dan E, berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit kuning atau liver. Selain rasanya yang enak, ternyata keraca ini tuh mengandung antioksidan yang tinggi ya, Bu ya. Jadi bagus untuk kesehatan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lereng Gunung Slamet bagian selatan dikenal memiliki kesuburan tanah yang cukup baik. Tak mau menyia-nyiakan potensi alamnya, warga memanfaatkan area perkebunan di sini dengan menanam rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan komoditi penting bagi warga desa Kalisalak. Dan sekarang saya udah bersama dengan Pak Pono dan juga Pak Heri mau cari tumbuhannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, sampai ya Pak. Nih kita udah sampai di kebun kapulaga. Jadi kebun kapulaga ini adanya di bawah pohon-pohon yang rimbun, terus udaranya sejuk dan hidup di ketinggian 200 sampai 1500 mdpl. Kapulaga merupakan tanaman rempah yang banyak diminati masyarakat. Tumbuhan dari keluarga jahe-jahean ini termasuk perdu yang dapat tumbuh baik pada kondisi ternaungi. Nah, ini nih yang namanya kapulaga. Kalau orang sini bilangnya kapulaga gitu ya. Buahnya itu setahu saya, itu tuh kapulaga tuh yang putih-putih itu loh. Itu yang udah dikeringin ya. Tapi kalau ini bener-bener baru dipetik, bentuknya tuh kayak bawang merah, cuman ukurannya jauh lebih kecil. Warnanya pun sama, tuh. Kalau aromanya semriwing. Yang dimanfaatkan dari tumbuhan ini adalah bijinya. Di Indonesia, terdapat 2 jenis kapulaga, yaitu lokal dan seberang dari India. Para petani di sini lebih memilih menanam jenis lokal atau biasa disebut kapulaga Jawa. Jadi cara panennya tuh gampang banget, karena dia nimbul di permukaan tanah tuh. Jadi kita nggak perlu gali-gali baru panen. Ini tinggal potong-potong aja. Dan yang boleh diambil tuh yang ini nih.
Kalau yang ini dia masih bunga, belum ada buahnya, jadi belum boleh diambil. Jadi semua pohon di sini nih rata-rata usianya 3-4 tahun. Dan kalau udah usia segitu biasanya udah berbuah. Kalau udah berbuah dia akan berbuah terus. Jadi sebulan sekali kita bisa panen ya Bu. Asalkan harus dirawat terus. Kapulaga Jawa atau Amomum compactum berbuah sepanjang tahun dan setiap bulannya bisa dipanen. Dalam 1 hektar kebun bisa menghasilkan 2 ton kapulaga. Nih, jadi ketika dikupas, dia tuh di dalamnya ada 3 ruang yang dipisahkan sama selaput yang tipis. Dan bijinya tuh jumlahnya bervariasi, ada yang 6, ada yang 9, bahkan lebih. Oh, ada yang matang. Ada yang matang. Tapi nggak begitu beda jauh ya sama yang masih mentah ya? Oh, kalau yang udah mateng, dia warnanya tuh merahnya tuh merah tua. Kalau yang mentah tadi tuh merahnya merah jreng. Cobain ya Bu ya. Yang udah mateng ada manisnya, tapi tetap lebih strong rasa mintnya ya. Oh iya. Setelah dipanen, biasanya para petani menjemurnya karena kapulaga kering memiliki nilai jual tinggi. Pengeringan kapulaga membutuhkan waktu 7-10 hari jika matahari terik. Selain sebagai bumbu masak, rempah satu ini juga sering dimanfaatkan untuk campuran jamu herbal dan bahan baku kosmetik. Wih, udah dapat 2 karung nih Bu. Iya, ini udah penuh nih. Namanya di daerah pegunungan, kita kan di lereng Gunung Slamet ya, udaranya dingin. Paling enak dan paling bener tuh bikin yang anget-anget dari kapulaga ini. Yuk Pak, Bu, ikuti jejak saya, jejak petualang. Aduh, nggak kuat. Sampai halus ya Bu? Kalau di Timur Tengah atau di India biasanya kapulaga itu digunakan sebagai bahan untuk mengolah makanan. Itu membuat makanan itu jadi lebih nikmat karena mempunyai cita rasa sendiri. Bagi warga desa Kalisalak, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, selain dijual, kapulaga dimanfaatkan sebagai bahan dasar minuman khas, yaitu jamu rempah. Jamu rempah ini dipercaya berkhasiat dapat melancarkan peredaran darah dan mencegah berbagai penyakit. Ini yang udah dikeringin ya? Ya. Nih, jadi ada kapulaga yang udah dikeringin selama 1 minggu. Perbandingannya tuh bisa dilihat sendiri. Nih, ini yang udah dikeringin, ini yang baru dipetik tadi. Tapi kita mau pakai yang udah dikeringin karena yang udah dikeringin ini aromanya jauh lebih enak, lebih kuat aromanya ya Bu, lebih strong ya. Iya. Juga lebih wangi, harum. Iya, lebih harum juga. Airnya udah mendidih, Bu. Oh, iya, sudah. Kemerengseng ya? Ya, Tapi udah bisa dimasukin? Udah. Oke, sekarang kita mau masukin ada jahe, kunyit, sama kencur. Oke. Selain kapulaga kering, jahe, dan kunyit, untuk membuat minuman khas ini perlu tambahan pendukung seperti jeruk nipis, serai, merica, kayu manis, gula merah, dan garam. Nah, rempah-rempahnya udah masuk semuanya, tinggal kita tunggu 5-10 menit. Resep minuman khas ini didapat turun-temurun sebagai warisan leluhur yang masih terjaga. Konon, jamu rempah ini adalah minuman para raja dengan 19 rempah asli Nusantara yang penuh khasiat. Aroma rempahnya enak tenan. Ini cuaca udah makin mendung, terus udara udah makin dingin. Tunggu apa lagi ya Bu ya? Kita tuang, terus kita minum ya. Yuk. Enak ya. Aromanya tuh mantep banget, terus rasanya pedas. Ada semriwingnya juga ya. Terus di tenggorokan tuh anget banget.
Selain untuk menghangatkan tubuh, jamu ini tuh banyak manfaatnya untuk masyarakat sini. Biasanya sama masyarakat sini digunakan untuk obat batuk, untuk obat flu, terus sakit tenggorokan, demam juga bisa ya Bu ya. Tapi walaupun banyak manfaatnya, kita juga nggak boleh kebanyakan minumnya, terutama untuk ibu hamil. Itu bisa berpengaruh pada kandungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lereng Gunung Slamet seakan tak ada habisnya untuk saya jejaki. Alamnya tertanam ragam flora yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakatnya. Ada salah satu pohon yang menjadi potensi besar bagi warga lereng Gunung Slamet. Dan sekarang saya udah bersama Ibu Suntia, Ibu Tina, dan juga Mas Santo mau cari pohonnya nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udah sampai di lokasi di mana pohon damar ini berada. Ini besar banget ternyata pohonnya ya. Pohon damar atau Agathis damara merupakan tumbuhan asli Indonesia, menyebar di daerah Maluku, Sulawesi, hingga ke Filipina. Di Kabupaten Banyumas, tumbuhan ini dimanfaatkan untuk diambil getah atau harsnya. Nih, getahnya nih, bening kayak kristal tuh. Cara ngambilnya itu berbeda sama ngambil getah di pohon karet sama di pohon pinus. Kalau di pohon karet sama pohon pinus, dia kan dibikin jalur gitu. Terus yang diambil getahnya yang cair. Tapi kalau ini, malah getah yang udah kering yang diambil. Gini nih cara ambilnya nih. Nah, habis diambil getahnya, nih. Ini bukan mau merusak pohon, tapi ini digoak biar besok itu keluar getahnya lagi. Jadi besok bisa panen lagi. Nggak usah besar-besar, udah segini doang aja. Resin adalah getah yang keluar ketika kayu damar digoak atau dilukai. Getah akan mengalir keluar dan mengeras setelah terkena udara luar, kemudian dapat dipanen. Banyak juga ya Bu ya? Iya. Jadi pohon damar ini lebih besar manfaatnya ketika musim kemarau. Ketika digoak itu getahnya tuh keluarnya jauh lebih banyak. Jadi getah yang dihasilkan dari pohon damar itu lebih banyak daripada saat musim hujan. Digoak ya Bu ya? Ini kayunya itu yang masih basah. Wanginya kayak mangga muda ya. Iya. Tapi kalau yang kering udah nggak ada aromanya ya. Damar tumbuh alami di hutan-hutan dataran rendah sampai ketinggian sekitar 1.200 mdpl. Biasanya warga mengumpulkan damar untuk dijual ke pengolah untuk dijadikan kopal. Kopal adalah bahan dasar bagi industri cairan pelapis kertas, cat, lak, dan vernis. Jadi dalam satu pohon ini semuanya bermanfaat. Dari kulitnya ini biasanya dipakai untuk bahan bakar, untuk masak. Terus dari batangnya dipakai untuk bikin perabot rumah tangga. Terus dari apanya lagi nih? Dari getahnya sama daunnya bakalan kita bawa ke ternak. Ke kandang ternak ya. Nah, getah yang udah kita ambil harus disortir terlebih dahulu. Kenapa? Karena nggak semuanya bagus. Ya, bener ya? Iya. Kalau yang jelek nih, jadi dia kecampur sama kulit kayu dan nggak bisa dipisahin. Terus dia masih basah tuh. Penyortiran dilakukan untuk memisahkan klika, yaitu kotoran berupa kulit kayu yang ikut menempel pada getah. Klika memiliki nilai harga jauh lebih rendah, sehingga warga biasa memanfaatkannya untuk keperluan rumah tangga. Sementara getah murni dijual ke pengepul yang biasa datang ke kelompok-kelompok pencari damar. Lumayan lah ya, Lik. Liake. Nih, getah damarnya yang bagus-bagus sudah diambil sama pengepulnya. Sekarang kita mau manfaatkan yang ini, kita bawa ke kandang ternak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
kita mau bikin asap dari jerami, terus dari ini nih kulit dari kayu damar sama yang masih ada getahnya ya, kulit kayu yang masih ada getahnya nih. Jadi harus urut ya Bu ya? Iya, iya. Nih urutannya yang pertama pakai jerami, habis jerami terus pakai kulit damar yang ada getahnya. Habis itu nanti kita nyalain, terus dikasih jerami lagi. Habis jerami lagi kasih kayu yang nggak ada getahnya. Asapnya udah jadi dan baunya tuh menyengat banget. Dan asap ini tuh gunanya untuk membasmi serangga pengganggu ternak. Sekarang kita mau keliling kandang ternaknya, kita basmi serangganya. Ya Bu! Klika yang nilai jualnya rendah masih bisa dimanfaatkan untuk bahan pengasapan kandang ternak. Karena di dalam klika masih terkandung zat yang biasa dipakai untuk campuran bahan pembuat dupa dan parfum. Karena aromanya menyengat, dipercaya dapat mengusir serangga pengganggu hewan ternak. Ini emang gini ya Bu ya, di kolong-kolong gini ya. Ini kebetulan kandangnya itu bentuknya panggung. Jadi ada kolongnya, biasanya tempat sarang serangga-serangga itu tuh. Nih makanya kita asepin. Jadi selain getah dan kulit kayu damar, daunnya pun juga punya manfaat. Jadi kalau musim kemarau susah cari rumput, biasanya ini nih, jadi pangan alternatif untuk ternak. Lahap banget makannya ya. Kalau kita bisa menjaga hutan dengan baik, maka hutan juga akan memberikan manfaat untuk kita. Seperti ini nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Kalau Dayak nggak boleh sembarangan, nggak boleh deket-deket, karena terkadang mereka bisa agresif banget. Struggle-nya masing-masing punya kesulitannya masing-masing, tapi yang membuat saya ataupun pendaki lain tetap semangat adalah pasti keindahan alam yang ditawarkan. Ayo, kalau di Indonesia namanya daun apa? Kalau di Indonesia namanya daun jelatang. Sisnu ini kan nggak bisa langsung dipegang karena dia gatal sekali, jadi nggak bisa kita nyuci, ngebersihinnya pakai air. Nah, di sini ngebersihin sisnu dari segala macam serangga itu pakainya tepung.